Ya, ketemu lagi dengan saya, The Begos. Oke, hari ini saya akan coba demoin ini ya. Ini kayak eh, drama atau kayak sinetron. Jadi mungkin bisa beberapa part. Ini adalah part yang pertama. Oke, demo ini juga nggak dibikin sendiri, jadi bisa ngambil dari Vulnerable Hub gitu ya. Ini mau coba gimana sih prosesnya kalau kita mau melakukan pentest atau kita melakukan hacking. Oke, beberapa hal yang perlu diingat adalah kalau misalnya kita mau melakukan pentest atau hacking itu kita tuh nggak asal tabrak-tabrak aja gitu ya. Banyak hal dulu yang perlu kita tahu ya. Jadi kalau misalnya mau jadi pentester, apakah cukup dengan install kayak Linux saja atau pakai tools apa gitu kan? Ya sebenarnya nggak kayak gitu. Jadi kalau kita mau melakukan pen testing itu banyak lah yang Anda harus siapin. Jadi Anda mesti tahu tentang networking, Anda mesti tahu tentang operating system, Anda perlu tahu tentang services kayak misalnya web server, mail server, DNS, dan lain-lain. Anda perlu tahu tentang firewall, Anda perlu tahu tentang security, dan lain-lain. Jadi nggak bisa langsung Anda pukulin orangnya terus langsung bisa menang, nggak bisa begitu. Oke, okay? Dan banyak banget sebenarnya udah dibahas di video-video sebelumnya. Jadi sebelum Anda lanjutin, ada baiknya juga Anda ngelihat video yang sebelumnya. Jadi itu ada tentang kenapa Anda mesti pakai VPN, kemudian information gathering, kemudian juga ada tentang DNS. Oke, karena semuanya berhubungan. Tapi kalau misalnya Anda lakukan ini langsung di environment yang terbuka gitu kan, yaitu ada kemungkinan Anda akan gagal atau Anda akan tertangkap karena secara rule, secara undang-undang itu Anda nggak boleh lakukan mencobai sistemnya orang. Oke, oke, terus terang di sini virtual environment, dan ceritanya di dalam virtual environment ini ada satu server yang mau kita cobain, ada satu server yang kita mau cobain. Oke, tapi servernya itu di mana? Servernya di mana? Ya servernya itu saya juga nggak tahu nih servernya ada di mana. Tapi yang pasti uh, servernya itu ada di satu network dengan kita 192.168.1.0 gitu ya. Yang pertama-tama pasti kita akan coba scan dulu perintahnya nmap. Oke, nmap min s p ini scan dengan menggunakan ping dengan perintah nmap 192.168.138.0/24. Oke, dia akan coba scan satu network nih. Ini yang kira-kira hidup yang mana? Oke, dari hasilnya ini kita lihat kalau dia ini ada beberapa IP. Ada IP 1, 130, 254, dan IP kita sendiri 131. Begitu. Jadi sebenarnya mungkin ada 130 sama 254 begitu ya. Makanya di sini ada reportnya, termasuk dengan kita itu si 131 begitu. Oke, ini servernya ada di IP 130. Nah, kemudian setelah kita tahu nih target kita IP-nya adalah 130, kita harus lakukan apa? Jadi yang pertama biasanya kita akan lakukan scanning dulu. Scanning ada banyak. Yang paling gampang ya kita bisa coba pakai perintah nmap juga. Oke, kita bisa coba nmap min p, ini portnya dari 1 sampai 65535. Oke. Dapat dari mana tuh 65535? Jadi 65535 itu adalah nomor port yang udah dipublish gitu ya. Yang ada itu 1 sampai 65535. Jadi kita suruh dia scan min T4, kemudian min A. A itu agresif gitu kan. Jadi Anda akan sekalian lihat juga ada apa aja gitu ya. Maksudnya ada service apa. 138.130. Oke. Ya, nanti dia akan lihat di sini ada apa aja gitu ya.
Oke, di sini dia akan bilang discover port, ada port 22, port 22 itu SSH. Oke, ini udah selesai, jadi kita lihat lagi ke atas tadi ya. Tadi sambil jalan itu mana sebentar. Ini, jadi di sini ada port 22, berarti dia terbuka untuk SSH server ya. Kemudian di sini ada port 80, itu artinya dia ada web server ya. Oke, kemudian nanti dia akan cek di sini, ini untuk port 22, ini ada host key-nya. Itu kemudian di sini ada port 80, dia pakai Apache, kemudian HTTPD-nya versinya 2.2.22 Ubuntu. Kemudian support metodenya ada get, head, post, sama options. Kemudian servernya Ubuntu, kemudian ini ada title ya, begitu. Oke, jadi ini yang kita lakukan, jadi kita lakukan scanning. Oke. Nah, dari scanning ini kita dapat beberapa informasi, tapi sekali lagi kalau Anda lakukan ini di live environment ini agak sulit untuk dilakukan, atau kalau misalnya Anda lakukan ini sangat berbahaya karena trace-nya Anda itu akan ada di mana-mana. Jadi dalam waktu singkat ya Anda bisa ketangkep atau Anda akan kena undang-undang UITE itu. Oke, jadi kalau misalnya kita mau nyoba, bisa. Misalnya kita mau coba nih, bener gak sih ada web servernya, atau web servernya isinya apa gitu ya. Oke, kita coba dulu. Oke, di sini kita bisa 92.138.130. Oke, nanti bentuknya kayak gini. Oke, isinya kayak gini, ada username, ada passwordnya gitu ya. Berarti ini ada webnya. Misalnya saya bilang ABCD gitu ya. Nah, di sini juga sebenarnya kayak di salah satu video sebelumnya, kalau misalnya kita error, dia juga akan kasih tahu juga Anda pakai Apache, versinya berapa, begitu ya. Nah, terus kemudian kita bisa ngapain lagi nih? Ya, mungkin salah satunya kita bisa lihat nih, ada direktori apa aja sih yang ada di server sana gitu ya, yang nanti terekspos. Itu kita bisa pakai directory buster. Oke, directory buster perintahnya seperti ini. Jadi dirb directory buster, kemudian http IP-nya sekian 138. Kemudian Anda pakai word list yang mana? Jadi di Kali Linux itu udah disediain word listnya, usr share word list, dirb big.txt, berarti kita pakai database yang besar gitu ya. Ya, ini mungkin sekitar beberapa menit ya, itu akan kelihatan hasilnya. Oke. Oke, ini dari sini tadi. Nanti dari sini kelihatan ada beberapa direktori. Oke, di sini ada uploaded image, kemudian ada phpmy gitu ya. Kemudian ada image dan lain-lain. Ini ada beberapa file yang menarik gitu ya. Berarti kalau di sini ada phpmy, ini ada kemungkinan dia pakai php my admin. Oke, itu yang menarik. Kemudian ada upload image, ada contribution, ada JavaScript. Oke, kita lihat dulu ya. Ya, dia bilang ketemu yang ada 37. Ya, jadi itu yang kita bisa temukan, kita lakukan directory buster begitu ya. Dan dari sini nanti kita bisa lihat dulu, berarti kita udah tahu jenis Linuxnya, kita udah tahu Apache-nya, kemudian kita tahu dia pakai Ubuntu gitu kan. Dari file ini kita perlu lihat-lihat lagi apakah ada finding berikutnya yang kita bisa lihat. Oke. Mungkin untuk part satunya kayak gini dulu.
nanti kita lanjutin di part yang berikutnya. Oke, jangan lupa di jempol dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih.